Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana rapor SPT tahunan untuk guru yang penghasilannya di atas 60 juta. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita buka video kali ini seperti biasa dengan bahasa cekidot. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, minta subscribe and like-nya. Dan masuknya seperti biasa ke djponline.pajak.co.id ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe and like-nya. Nah, kalau muncul iklan seperti ini sambil ngebahas ya. Nah, kalau diklik X kan terus muncul tuh. X muncul terus, X muncul terus ini ya. Jadi bagaimana kita klik yang 3 ya di sini ya. Ya, saya contohkan ini. Masih kan kalau diklik X tuh masih muncul. Nah, klik yang 3 ini kemudian turn off all notification. Nah, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke menu lapor. Nah, kita cek belum ada nih buat SPT yang 2023. Kemudian seperti biasa kita jawab tidak aja. Nah, kalau yang jawab tidak ini selama setahun kurang dari 50, tidak ya jawabnya. Pilihnya dengan panduan. Kemudian 2023 norma selanjutnya. Nah, ini tadi yang sudah saya isi. Nah, kalau ngisinya bagaimana? Kita hapus dulu ini ya. Kita klik tambah. Kemudian jenis pajaknya pasal 2 hiji, kemudian NPWP pemotongnya dari mana? Nah, di sini nih. Tanda tangan bendahara ya, bendahara dinas. Nah, itu yang memotongnya kita ketikkan, masukkan di sini. Kemudian kalau sudah dimasukkan nanti akan muncul otomatis namanya, nama pemotong pajaknya ya. Mohon maaf kemarin saya tidak sempat buat video karena banyak kesibukan lain ya. Nah, nomor bukti pemotongnya dari mana? Ini kita lihat nomor bukti pemotong itu dari paling atas. Nah, ini nih. Nomor 12 bawa gitu ya, yang di atas saja. Masukkan saja itu. Ya. Setelah dimasukkan, mohon maaf ada supaya tidak terlalu cepat ya masukkannya. Kemudian tanggalnya dilihat di bawah di sini tanggal sekian. Jumlah PPh yang dipotong. Nah, ini diambil nih, lihat. Jumlah PPh yang dipotong. Nah, di sini poin berapa ini? Tidak kelihatan 17 ya. 0 di sini ya. Disesuaikan dengan ini. Jumlah pasal PPh pasal 21 yang dipotong masukkan ke sini. Nih. Ini mana tidak jelas ini. Buka. 0 ya. 0 jumlah PPh yang dipotong. Kemudian selanjutnya. Nah. Kemudian setelah itu klik selanjutnya, kita pilih tidak saja ya. Karena ini penghasilan, jika Anda memiliki penghasilan di luar ya, kalau
kau punya kita tambahkan di sini. Nah, kalau tidak ya kita klik tidak saja. Selanjutnya kemudian, nah ini contoh untuk jikalau beliau mempunyai, kita tambahkan harta pada SPT tahun lalu ya, bisa ditambahkan. Kalau misalkan di sini dimasukkannya kendaraan motor. Nah, di sini kalau yang punya tanggungan, sebentar saya masukkan dulu. Kita masukkan di sini ya, kalau kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarga tanggungannya dimasukkan di sini. Ini hanya sebatas contoh saja, karena di sini orang yang lapor pajaknya itu sebetulnya suaminya juga PNS, jadinya tanggungannya kepada suaminya. Nah, ini sebagai contoh aja, kalau Anda mau mengisikan yang mempunyai tanggungan gitu, tambahkan anggota keluarganya ya. Misalkan kalau istrinya ASN, suaminya tidak, itu bisa jadi tanggungan suaminya. Atau sebaliknya, suaminya ASN, istrinya bukan ibu rumah tangga, itu juga bisa dimasukkan. Nah, misalkan karena tadi sebagai contoh kita ulang dari awal ya. Nah, seperti biasa gitu. Kemudian pilih dengan panduan. Kemudian ini tahun 2023 dan selanjutnya. Kemudian klik selanjutnya lagi. Kita masukkan apa-apa yang ada di bukti potong ya, yang dari dinas. Namun jika hasilnya tidak harus bayar, nah itu berarti ada kesalahan yang dimasukkannya. Bagaimana caranya kita koreksi? Jika Anda lupa password untuk masuk ke DJP online, nah di sini kan kawin, tanggungan 0. Karena ke suami ya ini. Kemudian di sini pengeluaran PPh 124 0. Ini lanjut aja selanjutnya gitu ya. Kalau hasilnya seperti ini kurang bayar, berarti ini ada yang salah dalam menginputnya. Bagaimana membetulkannya? Kita cek lagi lebih jelas ya. Kita koreksi lagi ke belakang, karena banyak yang tidak bisa laporan karena salah menginput apa itu. Nah, di sini kita koreksi. Ternyata jumlah penghasilan neto itu setelah pengurangan itu 0 di bukti potongnya. Jadi kita harus merubah kembali yang tadinya ada angka sekian menjadi 0 ya. Kita kembali lagi ke awal, karena seperti ini sering terjadi ya. Nah, ini seharusnya penghasilan neto dalam negeri ini jika melihat bukti potong itu 0 di sini. Nah, kita masukkan 0. Kemudian selanjutnya seperti biasa, seperti tadi saya ulang-ulang supaya Anda lebih paham dan lebih mengerti dan bisa melaporkan pajak Anda di tahun 2023 dengan benar gitu ya. Kenapa ini harus laporan? Bukankah sudah dipotong? Iya, tapi kita wajib melaporkannya. Jika tidak laporan bagaimana? Akan dapat denda. Berapa? Tidak tahu. Nah, kalau sudah nihil berarti sesuai dengan bukti potong. Selanjutnya kita klik setuju. Kemudian, nah ini jika Anda lupa email dan passwordnya atau masuk ke DJP online, itu bisa dilihat dengan e-pin. Bagaimana kalau e-pinnya belum ada? Itu harus bisa melalui aplikasi di Play Store M-Pajak ya, atau bisa mendatangi langsung KPP-nya untuk meminta permohonan nomor e-pin sebagai apa itu, menjadi alat.
Nah, kalau sudah gini kita kirim ya. Nah, ini bukti penerimaannya. Kalau sudah gini, tinggal kita save, kemudian di print. Dan sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Salahnya tetap dari kebodohan dan kehinaan diri saya pribadi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.